Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi. Saya berasal dari 2 Ilmu Komunikasi D, kelas D, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, semester 4. Nah, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah komunikasi kelompok yang diampu oleh dosen Bu Ida. Di sini saya akan menjelaskan tugas, yaitu komunikasi kepemimpinan dikaitkan dalam keluarga. Jadi, menurut materi yang telah saya baca, gaya kepemimpinan itu ada 3 macam. Menurut psikologis Lewis, Lippitt, dan White, yaitu pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua itu ada demokratis atau partisipatif, dan ketiga itu ada laissez-faire. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu demokratis. Kepemimpinan demokratis itu sering disebut sebagai enlightened leader karena menghargai dan menganggap orang lain. Gaya kepemimpinan demokrasi ini adalah style kepemimpinan yang melibatkan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan organisasi atau dalam suatu keluarga. Pemimpin model style jenis ini bertindak berdasarkan kepercayaan, integritas, kejujuran, kualitas, keterbukaan, dan respect. Lalu kepemimpinan demokrasi itu menunjukkan pengakuan terhadap perhatian kepada orang lain dengan mendengarkan dan memahami dengan empatinya gitu. Lalu mereka ini memotivasi bawahannya agar terus mencapai kemampuan dan hasrat tertingginya. Lalu kemudian kepemimpinan demokrasi mempunyai penekanan akan pentingnya kerjasama tim, sementara dirinya memposisikan sebagai fasilitator, mengharapkan adanya feedback atau timbal balik atau respon dari bawahannya, sehingga dia mengetahui kondisi dan kebutuhan organisasinya. Gaya kepemimpinan demokrasi sangat memahami kesalahan dan lebih memilih reward dibanding dengan punishment. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin yang menjadi pemimpin, yang berarti orang yang memimpin atau orang yang memberi petunjuk. Begitu. Nah, di sini gaya kepemimpinan demokrasi ini jika diterapkan dalam sebuah keluarga, maka yang pertama, kekuasaan pimpinan tidak mutlak, dengan artian pimpinan dalam sebuah organisasi atau dalam lingkup keluarga tidak memiliki wewenang mutlak. Jadi keputusan dalam kebijakan suatu organisasi atau suatu keluarga itu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Jadi dilakukan secara rembukan gitu. Lalu yang kedua itu komunikasi yang baik. Jadi antara atasan dan bawahan itu ada komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Artinya bawahan tidak perlu takut gitu, tidak perlu takut jika akan mengkritik atasannya atau akan menambahkan pendapatnya gitu kepada atasannya sejauh yang dilakukannya memang benar dan berdasarkan fakta gitu. Pemimpin pun demikian, harus mau mendengarkan pendapat bawahannya. Jadi tidak hanya dia memberikan fasilitator kayak cuman ngasih arahan tapi tidak mau mendengarkan. Tapi kalau yang demokratis ini, gaya kepemimpinan ini, dia harus mau mendengarkan pendapat bawahannya. Lalu yang ketiga, pengawasan yang antara dua belah pihak. Jadi di sini itu pemimpin memiliki tugas menjadi pengawas, atau kepala keluarga itu bertugas menjadi pengawas untuk bawahannya. Pengawasan dilakukan secara wajar atau tidak terlalu overprotective. Jadi gaya kepemimpinan ini tuh dikatakan ketat ya nggak ketat, santai juga ya nggak santai. Jadi jadi kalau istilahnya sih kayak ya fleksibel aja gitu tuh, fleksibel. Jadi dia nggak terlalu kaku. Jadi antara atasan sama bawahan tuh
saling keterbukaan gitu. Jadi nanti kesannya tuh bukan pemimpin yang menekan bawahan, namun pemimpin boleh menegur bawahannya. Jadi kepala keluarga itu boleh menegur misalkan anggota keluarganya yang melakukan kesalahan gitu contohnya. Terus pemimpin pun harus memiliki pengawasan dari kalangan bawah. Lalu pengawasan ini bertujuan untuk apa? Nah, pengawasan ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin sudah melakukan tugasnya dengan benar dan tidak melampaui wewenangnya. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab dipikul bersama. Nah, jadi enaknya atau kelebihan di gaya kepemimpinan demokratis itu tanggung jawab itu dipikul bersama. Jadi nggak semata-mata kayak kepala keluarga, mentang-mentang dia kepala keluarga atau misalkan suatu kepala dalam organisasi dia seenaknya kayak saya kan ketua gitu ya, kamu bawahan jadi kamu yang memikul sendiri gitu tuh. Nah, jadi kalau kepemimpinan demokrasi ini dia tanggung jawab itu dipikul bersama. Jadi dalam demokrasi ini tanggung jawab dengan organisasi dipikul bersama, artinya keberhasilan suatu program organisasi merupakan keberhasilan bersama, bukan pimpinan atau satu orang saja. Begitu juga dengan kegagalan yang mesti dipikul bersama pula. Jadi kalau misalkan ada suatu problem, masalah, jadi anggota keluarga tuh jadi saling merembukan untuk menemukan titik keluarnya gitu tuh, jalan keluarnya. Lalu yang kelima itu ada bawahan diberi kebebasan berpendapat. Dalam gaya demokrasi, bawahan justru memiliki keleluasaan dalam mengeluarkan pendapatnya. Nah, enaknya ini nih. Bahkan jika hal tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dinilai salah, yang dibuat oleh atasannya, bawahan tidak akan mendapat hukuman selama kritik atau pendapat tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Nah, itu. Nah, saya akan mengaitkan dalam keluarga saya nih misalnya. Jadi, misalkan dalam keluarga saya, dalam memilih sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka keputusan harus dirembukan bersama guna mencapai satu tujuan. Ketika kepala keluarga memberikan saran atau kritik, maka bawahan bisa menjawab kritik tersebut atau menambahkan tanpa rasa takut. Tidak seperti gaya kepemimpinan otoriter. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini selalu bersahabat gitu, jadi tidak kaku. Tanggung jawab dipikul bersama untuk menentukan jalan keluar dalam suatu permasalahan. Contoh lainnya dalam keluarga saya nih. Saya seperti di sini saya mencontohkannya ketika saya akan membeli sayuran di pasar untuk makan sehari-hari gitu. Di sini peran seorang kepala keluarga harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi kepala keluarga atau misalkan ibu saya atau misalkan papa saya harus bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu kalau ke anak-anaknya. Jadi apa yang harus dibeli dan apa yang tidak harus dibeli gitu supaya tidak mubazir. Jadi apa yang dibeli itu ya jadi harus dimakan gitu. Maka dalam membeli pun harus dalam persetujuan bersama. Saya ini tidak boleh egois, mentang-mentang saya suka ini jadi saya ambil, saya beli. Sedangkan anggota keluarga lain tuh nggak makan makanan yang saya beli tuh gitu. Terus kayak contohnya gini, kakak saya itu tidak suka makan daging sapi dan daging kambing. Maka saya harus mengalah dalam membeli daging. Jadi saya harus memilih tengah-tengah nih, saya nggak boleh beli daging sapi maupun kambing, jadi tengah-tengah saya harus belinya daging ayam yang bisa dimakan bersama tanpa harus mengorbankan kakak saya yang tidak suka makan daging sapi dan daging kambing. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini bersifat tidak terlalu kaku, keras, dan tidak pula terlalu santai. Saat ingin menentukan suatu keputusan, maka orang tua akan berdiskusi terlebih dahulu dengan melibatkan bawahannya untuk menyelesaikannya. Nah, itu penjelasan mengenai tugas yang sudah saya buat, di mana gaya kepemimpinan itu ketika dikaitkan dengan kepemimpinan di dalam keluarga atau mengimplementasikan ke dunia nyata gitu. Mungkin segitu tugas yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton.